Cuplikan yang baru aja kalian lihat tadi berasal dari sebuah film yang berjudul Desert Monster yang diproduksi pada tahun 2022, menceritakan tentang kejadian di salah satu lokasi di Cina, yang mana di lokasi itu terjadi penampakan makhluk-makhluk mutant. Beberapa orang dari tim ekspedisi lalu dikirim ke sana untuk menemukan sekaligus mengambil sampel. Namun yang terjadi justru malah mengerikan, di mana orang-orang yang tersisa kini mengetahui sisi gelap di balik kejadian tersebut. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisahnya berawal di sebuah laboratorium penelitian yang ada di kota Nanfeng, di mana para peneliti yang ada di sana mengalami situasi yang mengerikan, yang dilaporkan kalau hampir semua orang yang ada di sana dikabarkan menghilang. Nah, yang lebih aneh lagi, setelah hilangnya para peneliti itu, para penduduk sekitar mendapatkan serangan dari makhluk-makhluk aneh, yang kabarnya makhluk-makhluk itu berasal dari pusat penelitian. Demi menyelidiki asal-usul kemunculan makhluk tersebut, sebuah tim lalu dikirim, dengan tujuan utamanya yaitu mengambil sampel dari satu makhluk yang diidentifikasi sebagai yang pertama. Tim tersebut pada akhirnya memang berhasil mengambil sampel yang dimaksud, tapi sayangnya mereka harus menjadi korban keganasan monster-monster yang mengerikan. Dalam kejadian itu, 3 orang yang tersisa sempat bersembunyi. Mereka adalah kapten dari tim ekspedisi ini. Terus ada 2 anak buahnya yang bernama Mengki dan Xia. Sayangnya, karena si kapten menderita luka yang serius, dia nggak bisa kemana-mana. Dia kemudian memutuskan untuk tetap berada di sini, sambil meminta kepada Mengki dan Xia untuk pergi, dan membawa sampel itu kembali ke kantor pusat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Mengki dan Xia yang kondisinya udah nggak karuan, tiba di sebuah desa. Nah, niatnya mereka ini sebenarnya cuma sekedar lewat, tapi ternyata di desa ini udah ada banyak banget perangkap yang dibuat khusus untuk menangkap monster-monster aneh. Dalam kejadian itu, Mengki dan Xia harus pingsan, sementara sampel yang mereka bawa hancur akibat terkena jebakan-jebakan tadi. Keesokan harinya, Mengki tersadar kembali, di mana dia sekarang berada di bawah permukaan desa yang mereka kunjungi sebelumnya. Jadi setelah pingsan, dia dibawa oleh orang-orang yang membuat jebakan ke tempat persembunyian mereka, yang lokasinya itu ada di bawah tanah. Di sini, Mengki bertemu dengan Ying yang menjadi pemimpinnya. Terus ada juga Minlan yang udah merawat sekaligus mengobati luka yang diderita oleh Xia. Nah, intinya selain menjadi tempat perlindungan dari serangan-serangan monster yang ada di luar, tempat ini juga menampung orang-orang yang terluka parah. Dan bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai terkena infeksi dari serangan tersebut, yang mana salah satunya merupakan suami dari Minlan. Minlan adalah sosok yang selama ini diandalkan untuk menolong orang-orang yang terluka dengan menggunakan pengetahuan tradisional yang dia tahu, termasuk mencari penawar yang tepat dengan menggunakan monster-monster yang berhasil mereka tangkap. Nah, sialnya, satu monster yang ada di dalam kurungan tiba-tiba berhasil keluar dan menyebabkan kekacauan. Dan bahayanya lagi, raungan monster itu malah membuat teman-temannya yang ada di luar bermunculan, di mana mereka secara bergerombol kini mulai mencari keberadaannya. Nah, karena situasinya menjadi semakin mengerikan, Mengki lalu memutuskan untuk membunuh monster itu dengan alasan kalau itu dibiarkan, maka cepat atau lambat monster-monster yang ada di luar bakal mengetahui keberadaan mereka. Di sini, Mengki lalu menjelaskan kalau dia ini sebelumnya adalah bagian dari tim ekspedisi yang dikirim untuk mengambil sampel yang ada di pusat penelitian yang menjadi awal mula terciptanya monster-monster aneh itu. Mengki mengatakan kalau makhluk-makhluk itu adalah hasil eksperimen yang dibuat dengan menggabungkan spesies kadal pasir
pasir, dan juga virus mematikan. Namun sayangnya, semua harapan untuk bisa menemukan penawar bagi infeksi yang disebabkan oleh para monster itu jadi sia-sia karena sampelnya udah hancur. Tapi di sini Mankey mengklaim kalau sampel tersebut masih ada di laboratorium dan satu-satunya kesempatan mereka adalah pergi ke tempat itu. Awalnya Ying dan yang lainnya nggak setuju karena di luar pastinya ada banyak banget monster yang siap menghabisi mereka. Nah, di momen ini ketua dari kelompok mereka tiba-tiba muncul dan meminta kepada Mankey supaya membatalkan rencananya itu. Si Pak Ketua menceritakan kalau mereka dulunya pernah melakukan hal serupa, yaitu pergi keluar dan melawan semua makhluk demi merebut kembali kota mereka. Tapi hasilnya banyak dari para penduduk yang menjadi korban dan bahkan yang selamat kini menjadi pesakitan dan terbaring di ruang perawatan. Namun ketika mereka mengetahui kalau semua orang yang ada di sini memang membutuhkan bantuan, terlebih lagi Minlan juga nggak bisa membuat menawarnya, pada akhirnya si Pak Ketua ini pun setuju untuk membiarkan Yin dan yang lainnya pergi bersama dengan Mankey dengan tujuan mengambil sampel tersebut. Singkat cerita, pergilah mereka menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai kuda. Perjalanan mereka kali ini ternyata nggak semudah yang dibayangkan, karena baru aja keluar dan mengamati daerah di sekitarnya, Mankey dan yang lainnya harus bersembunyi dari terjangan badai yang tiba-tiba muncul. Untungnya mereka masih bisa selamat. Cuma masalahnya kuda yang membawa persediaan makan dan minum menghilang entah kemana. Nah, karena nggak mau buang-buang waktu, akhirnya mereka mempercepat pencarian dan hasilnya ketemulah lokasi yang dicari-cari. Menurut pengakuan si Mankey, seminggu yang lalu dia dan timnya berhasil mendapatkan sampel yang ada di ruangan penyimpanan. Nah, kebetulan siang hari ini adalah saat dimana sebagian monster lagi sibuk-sibuknya melakukan perburuan. Mankey lalu menyarankan supaya mereka bergerak secepat mungkin, dan jika mereka masih berada di sini sampai sore hari, maka sebagian dari monster-monster itu akan kembali. Karena di siang hari ini pergerakan semua monster itu hanya mengandalkan indera penciuman dan pendengarannya aja. Nah, begitu masuk ke dalam fasilitas, mereka langsung menyebar untuk memeriksa keadaan di sekitar. Tapi tanpa disadari, satu orang dari mereka ternyata kena cilukba dari seekor monster. Sadar kalau ada yang menghilang, Ying memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pencarian, sementara mereka akan terus bergerak menuju ke ruang penyimpanan. Nah, begitu sampai, Mankey kemudian menemukan sampel tersebut yang berada di dalam sebuah loker. Tapi karena loker itu terkunci, mau nggak mau Mankey harus menghancurkannya. Dan jika itu dihancurkan, maka akan menimbulkan suara yang pastinya bakal mengundang kedatangan para monster. Sementara Ying dan teman-temannya berjuang melawan serangan monster, rupanya Mankey memanfaatkannya untuk membawa kabur sampel yang ada di dalam loker tadi. Mengetahui hal itu, Ying yang merasa udah ditipu kemudian mengejarnya. Nah, pada saat terjadi kejar-kejaran, Mankey sempat bertemu dengan seekor monster. Tapi bukannya lari, Mankey malah melakukan perlawanan, dan hasilnya dia berhasil menebas tangan dari si monster itu. Ternyata si Mankey sengaja melakukannya. Pada saat bertemu dengan Ying, dia menjelaskan kalau sebenarnya udah nggak ada lagi sampel yang mereka cari, karena sampel itu harusnya berasal dari monster yang pertama. Jadi monster itu pastinya udah mati dalam pertemuan sebelumnya. Cuma di sini Mankey mengetahui kalau ada cara lain untuk mendapatkan sampel tersebut, yaitu mengambil dari monster betina atau ratunya lah. Nah, yang ada di dalam loker tadi itu berisi obat bius yang fungsinya bisa digunakan untuk menangkap si betina. Setelah mendengar perkataan Mankey, Ying awalnya nggak percaya karena sebelumnya dia udah berbohong. Tapi karena mereka memang butuh banget sampel tersebut, pada akhirnya Mankey diberi kesempatan lagi. Dari sana, mereka lalu berencana untuk masuk ke dalam sarang si betina. Pertama-tama, Mankey menyarankan untuk memancing monster-monster lain keluar dari sarangnya yang berada di ruang bawah tanah. Baru dari sana, mereka akan menutup pintu masuk, dan ketika berhasil menangkap si betina, baru makhluk itu akan dibawa menggunakan kendaraan yang terparkir di belakang fasilitas. Intinya gitulah rencananya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Mereka memang berhasil memancing para monster keluar dan kemudian menutup pintu masuk. Cuma masalahnya, mereka nggak menyangka kalau si monster betina ternyata lebih ganas.
Dalam kejadian itu, hampir semua anggota menjadi korban. Tapi untungnya mereka berhasil menangkap si betina setelah salah seorang anggota mengorbankan dirinya dengan cara menyuntikkan obat bius ke tubuhnya. Dengan dimangsanya orang tersebut, maka otomatis si betina juga berhasil dijinakan. Singkat cerita, dari sana, Mankey dan yang lainnya lalu membawa makhluk itu menggunakan kendaraan sambil diikuti oleh ribuan monster lain. Setelah sampai, Minlan dengan cepat mengekstrak darah dari si monster betina. Dan dari sana, dia bersama dengan Xia yang ikutan membantu mencoba mendapatkan penawar untuk mengobati para penduduk. Intinya, mereka berhasil membuat penawarnya. Dan untuk menguji apakah penawar itu berfungsi apa enggak, Mankey lalu mencoba kepada si betina. Namun tanpa mereka sadari, si betina rupanya udah memanggil anak buahnya yang berada di lokasi lain menggunakan telepati. Situasi menjadi nggak terkendali begitu para monster mencoba memasuki ruang bawah tanah. Mengetahui hal itu, Ying dan para penjaga memutuskan untuk membawa semua orang masuk dalam terowongan rahasia sambil berusaha sebisa mungkin menghalau serangan para monster. Sementara Mankey, Xia, dan Minlan tetap bersama monster betina untuk melihat efek dari penawar yang mereka buat. Dan ternyata berhasil. Penawar itu membunuh si betina dalam prosesnya, yang menyebabkan semua monster seperti kehilangan arah. Nah, cuma karena pintu utama menuju ruang bawah tanah juga berhasil ditembus, otomatis Mankey dan yang lainnya kini berniat meninggalkan tempat ini dengan perlahan-lahan, tanpa suara sedikit pun. Aduh, parah nih, malah si Minlan lagi bunting cuy. Iya loh, ketahuan. Keadaan semakin parah ketika Minlan harus segera melahirkan di saat itu juga. Mengetahui hal tersebut, Mankey dan beberapa orang nggak punya pilihan selain menghadapi para monster itu. Bahkan yang lebih nggak mengharukan adalah pada saat si ketua bersama dengan orang-orang yang berada di ruang perawatan, termasuk suaminya Minlan, membuat keributan dengan menyanyikan lagu untuk memancing para monster itu ke arah mereka dengan maksud melindungi bayi yang baru aja lahir. Melihat pengorbanan yang dilakukan oleh ketua dan orang-orang yang ada di ruang perawatan, membuat Ying jadi merasa sedih. Karena dengan semua yang udah mereka lakukan, termasuk mencari penawar racun untuk menyembuhkan mereka, ternyata semuanya itu hanya sia-sia. Nah, demi menyelamatkan para warga yang tersisa, Ying memutuskan untuk meledakkan terowongan rahasia sendirian. Meskipun dia tahu kalau hal itu bisa mengundang lebih banyak lagi makhluk-makhluk untuk datang ke tempat ini. Tapi dengan adanya orang-orang yang tersisa ini, Ying sangat yakin kalau masih ada kesempatan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup dan memulai sesuatu yang baru di luar sana. Kesempatan itu rupanya juga coba dimanfaatkan oleh Mankey yang memilih untuk membantu Ying demi mengulur waktu supaya Xia dan para warga bisa menyelamatkan diri. Kali ini, pengorbanan yang dilakukan oleh Mankey dan Xia ternyata berhasil membuat para warga sampai di lokasi yang aman. Di bagian penutup, cairan penawar yang dibawa oleh Xia kemudian diberikan kepada pusat penelitian biologi. Dan dari sana, mereka lalu menemukan bagaimana caranya membasmi monster-monster itu. Itulah tadi alur cerita film Desert Monster. Gimana, seru nggak? Kurang seru? Ya udah, next kita ceritain lagi yang lebih seru dari ini. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.